Keluaran pasal 35 ayat 4-10. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu, setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras, dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Baca juga Mazmur pasal 50. Hati yang terdorong, bagian pertama. Saudara-saudara, di padang belantara Allah berbicara kepada Musa dan memerintahkan agar kemah suci dibangun. Rancangan bangunan itu adalah dari Allah. Bahan-bahannya harus disiapkan oleh bangsa itu. Mereka diperintahkan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan hanya ada satu syarat. Siapapun yang membawa persembahan haruslah dengan hati yang terdorong. Dalam terjemahan King James Version, di dalam ayat yang kelima, atau hati yang rela. Saudara-saudara, kata terdorong dalam ayat 5, ayat 21, ayat 22, dan 29, dan pemberian sukarela dalam ayat 29, semuanya berasal dari akar kata yang sama dan menggambarkan hati yang dicondongkan. Memberi persembahan yang rela tanpa keengganan atau paksaan. Inilah jenis hati yang harus kita miliki ketika kita membawa persembahan kepada Allah. Berikut adalah hati yang terdorong untuk kita pertimbangkan. Saudara-saudara, hati yang terdorong itu bukan dituntut. Hati yang terdorong adalah hati yang mengerti perintah firman Tuhan dan kualifikasi yang diperlukan. Orang-orang yang hatinya tidak terdorong tidak boleh memberi. Dengan kata lain, bukan persembahan itu yang dituntut. Allah tidak membutuhkan pertolongan bangsa Israel. Dialah yang secara supranatural telah menyediakan bagi mereka makanan, air, tempat berteduh, terang, semuanya ini tanpa meminta bantuan dari umat Israel. Jika Allah mau, Dia bisa saja secara supranatural menyediakan semua bahan yang diperlukan untuk pembangunan kemah suci. Sungguh, Dia bisa saja memerintahkan kemah suci itu untuk menjadi ada dalam bentuk yang sudah jadi. Sebaliknya, Allah dengan penuh anugerah memberikan umatnya hak istimewa atau kesempatan untuk memberi kontribusi bagi bahan-bahan itu dan melakukan pekerjaan membangun kemah sucinya dengan sungguh-sungguh. Demikian juga dalam kemajuan kerajaan Allah saat ini. Bukan kontribusi kita yang Allah tuntut, melainkan hati yang terdorong atau hati yang rela. Untuk kemah suci, sejumlah orang diberi karunia khusus dalam keterampilan yang dibutuhkan. Dan mereka ini disebut menurut namanya. Keluaran pasal 31 ayat 2. Tetapi semua bangsa itu dipanggil untuk secara rela hati berkontribusi dalam pemberian bahan-bahan. Seperti itu jugalah hari ini. Sejumlah orang dipanggil dan diutus untuk menjadi misionaris. Dan sejumlah orang lagi
mendoakan, dan mendukung pembiayaannya. Di dalam gereja ada yang dipanggil untuk berkhotbah atau menggembalakan, tetapi semua umat dipanggil untuk berkontribusi secara rela bagi pekerjaan Allah. Maka apapun yang kita bawa kepada Allah, entah itu persembahan dari kekayaan kita, korban pujian, doa syafaat, marilah kita memastikan bahwa bukan dengan berat hati, apalagi bersungut-sungut, melainkan dengan hati yang terdorong atau rela. Saudara-saudara, hal yang perlu kita pahami adalah memberi persembahan bukan saja bentuk ucapan syukur kita, tetapi merupakan hak istimewa untuk berkontribusi bagi pekerjaan Allah di muka bumi ini. Memberilah karena digerakkan Tuhan, maka persembahanmu berkenan di hadapannya. Saudara-saudara, saya pernah berkata kepada seseorang, jika engkau tidak digerakkan oleh Tuhan untuk mendukung pelayanan misi HOR, maka jangan memberi. Tetapi jika engkau jelas digerakkan Tuhan, jangan keraskan hatimu, berilah berdasarkan ketaatan akan firman Tuhan. Jadi, persembahkanlah apa yang patut bagi Allah, dan memberilah karena hatimu terdorong untuk memberi. Saudara-saudara, sungguh senang belajar firman Tuhan. Teruslah giat melayani Tuhan. Mari bermisi bersama kami. HOR Ministry. Tuhan Yesus memberkati.